maka margin of error kita kan 2,35% plus minus. Dan Prabowo itu tidak bisa kita bedakan. Jadi kita nggak di media, tetapi pasti kita survei di 34 nama ini ya. Dan kalau kita lihat Prabowo dan Anies Baswedan ya, dan lagi-lagi berbeda sedikit di atas Pak Prabowo, sementara Anies di peringkat ketiga. Next coba. Tiganya sudah punya kendaraan. Paling tidak di atas kertas kan, belum didaftarkan ke KPU ya. Tapi simulasi tiga nama ini lagi-lagi simulasi yang kita tanya terus-menerus karena kebetulan di antara banyak nama hanya Anies, Ganjar, dan Pak Prabowo yang dinamis ya. Jadi dinamis dalam pengertian ya tiga nama ini yang paling potensial, elektabilitas capres itu naik turun, betul kan? Jadi kita bahkan punya data tahun 2020. Jadi fluktuatif, jadi dinamis. Jadi pilihan publik kepada para capres ini udah mirip iman gitu ya. Yazid wayangkus, kadang naik, kadang turun aja tuh. Jadi bayangin ya, Pak Prabowo itu sempat unggul di sepanjang 2020 hingga 2021 yang warna kuning itu. Tetapi disalib oleh Ganjar Pranowo di bulan April 2022. Kemudian sempat menyalip Ganjar pasca kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, tetapi belakangan kembali disalip. Di 2022 yang unggul adalah Ganjar, betul ya? Di 2003 minimal sampai bulan Juli survei ini dilakukan, itu keunggulan elektabilitas Ganjar secara umum rata-ratanya lebih tinggi dibanding Pak Prabowo maupun Anies. Dari sisi etnik Jawa cenderung lari ke Ganjar ya. Mungkin karena Ganjar Pranowo orang Jawa ya. Ini ingat ini ya, saking besarnya pemilih Jawa 40,6% ini orang Indonesia itu mengaku orang Jawa, kebetulan tidak beda dengan data BPS, maka Jawa adalah kunci. Nah per hari ini Ganjar sangat dominan di etnik ini, padahal Pak Prabowo ini juga orang Jawa kan, aslinya Banyumas. Tapi sebagian orang Jawa mungkin tidak melihat atau kurang tahu gitu ya, Pak Prabowo punya latar belakang Jawa gitu ya. Elektabilitas Ganjar kembali menguat, pengamat ungkap faktor penyebabnya. Survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC kembali mengungkap elektabilitas bakal calon presiden baca pres Ganjar Pranowo kembali menguat. Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap tiga nama, Ganjar mendapat dukungan 35,9%, Prabowo 33,6%, dan Anies Baswedan dengan dukungan 20,4%. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting Saidiman Ahmad mengungkapkan tingkat pengetahuan publik terhadap Ganjar Pranowo menjadi hal utama yang membuat Ganjar unggul dibanding nama lainnya. Salah satu penjelasan mengapa Ganjar kembali menguat adalah karena ada peningkatan pengetahuan publik. Awareness pada Ganjar, ujar Saidiman dalam keterangan tertulis Kamis 24 Agustus 2023. Saidiman mengatakan nama Prabowo belum bisa menyalip elektabilitas Ganjar sebab tingkat familiar masyarakat kepada Menteri Pertahanan itu sampai sekarang sudah sangat maksimal. Sementara keterkenalan Prabowo relatif sudah maksimal, peningkatan keterkenalan Ganjar bisa menaikkan elektabilitas karena dia juga relatif lebih disukai. Saidiman menambahkan publik lebih banyak melihat Ganjar adalah calon presiden yang sudah dipilih oleh Presiden Joko Widodo dan dianggap bisa meneruskan, apalagi kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi sangat tinggi. Selain itu publik juga lebih yang banyak mempercayai Ganjar sebagai melanjut Jokowi dan merupakan calon presiden yang dipilih oleh Jokowi, telah terang Saidiman. Persepsi publik pada Ganjar mengenai hal tersebut lebih tinggi dibanding Prabowo. Sementara approval rating atau tingkat kepuasan publik pada Jokowi sekarang sedang sangat tinggi ibunya. Menurut Saidiman, walaupun Prabowo mendapatkan dukungan sebagai calon presiden 2024 dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, hal ini tidak memberikan pengaruh besar terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo.